Kita minta Aminah mungkin berdiri kan ya? Berdiri aja ya? Duduk. Oke. Aminah testimoni kenapa masuk agama Islam. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat dan rahmat beliau kita bisa berkumpul di tempat yang Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu dari tempat ini, dan juga sholawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada baginda kita, Rasul kita, Rasulullah SAW, yang telah berjuang dalam mendakwahkan Islam, sehingga kita yang tidak tahu kami yang tidak tahu Islam, atau orang-orang terdahulu yang tidak tahu Islam, sehingga menjadi tahu akan Islam. Dan yang terhormat kepada ayah kami, bapak kami, Ustadz Samsul Ali bin Nababan, yang Masya Allah perjuangan beliau untuk kami, yang tidak pernah lupa berjuang untuk mendakwahkan Islam, yang memberikan fasilitas kepada kami, yang biasanya kalau misalnya orang udah syahadat, udah selesai lepaskan. Ini tidak, Masya Allah beliau memberikan fasilitas, memberikan ilmunya, bahkan mensekolahkan kami. Dan juga yang terhormat kepada ibu-ibu yang Masya Allah dari Majelis Al-Insan Cinere. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan kepada ibu-ibu yang telah datang ke tempat kami. Mudah-mudahan nyaman, amin. Baiklah, sedikit cerita dari saya, kenapa saya itu menjadi seorang muslim. Oh ya, maaf. Perkenalkan, nama saya Kristina Huta Barat. Saya lahir di Padang tahun 95 dan kuliah alhamdulillah S1 sampai di Padang, dan memutuskan Islam itu setelah saya lulus kuliah. Awal saya menjadi muslim itu adalah, tapi sebelum itu saya background keluarga saya itu adalah yang taat agama. Paman saya, ibu bapak saya itu Masya Allah taatnya, subhanallah taat agamanya. Abang saya itu adalah ketua pemuda di begitu pula dengan saya dan adik saya. Nah, pada saat itu kenapa saya menjadi seorang muslim adalah saya tidak tahu kenapa, karena memang agama yang saya ikuti dulu itu adalah agama orang tua saya. Kalau orang tua saya mengatakan sembah ini, sudah saya sembah. Tapi alhamdulillahnya pikiran saya terbuka adalah ketika waktu itu ada salib, saya lihat yang mana yang mau disembah, siapa yang harus saya sembah. Kalau misalnya iya Tuhan yang disalib itu disembah, kenapa harus turun ke dunia? Kenapa harus mensalibkan dirinya untuk mengampuni dosa-dosa umatnya? Kan Allah itu tidak tidur ya. Allah itu kan punya kuasa. Tuhan itu punya kuasa. Kenapa mau dia menghinakan dirinya dengan melakukan hal yang seperti itu? Itu satu hal yang membuat pemikiran saya mencari. Nah, poin keduanya itu adalah ketika orang-orang yang untuk berdakwah tentang agama yang terdahulu membicarakan surga neraka itu tidak sekritis di agama Islam. Kalau kita kan dijelaskan ini nanti dalam kubur seperti ini, nanti ada syafaatnya, ada yang hisabnya seperti itu. Kalau kita tidak dulu, kita itu cuman ya udah masuk surga udah selesai, yang penting dosa udah diampuni. Kan itu menurut saya kan tidak rasional, irasional sekali pemikiran seperti itu. Masa iya kalau statementnya seperti itu, ya udah kita berbuat dosa aja, kan ada yang mengampuni. Kalau pemikiran kita seperti itu, tapi saya tidak bisa. Masa iya pemikirannya seperti itu? Akhirnya saya cari. Hal yang membuat saya semakin menginginkan menjadi seorang muslim itu adalah ketika saya mempelajari mengenai kehidupan setelah kematian. Nanti kalau kita mati bagaimana? Nanti dalam kubur kita seperti apa? Nanti
nanti di yaumul hisab kita seperti apa. Karena memang di agama saya dulu tidak ada mempelajari hal seperti itu. Saya baca Al-Quran, ada kata-kata yang membuat saya itu tersentuh, tapi memang belum ada keinginan untuk menjadi seorang muslim. Karena memang waktu itu faktor orang tua membuat saya jangan dulu. Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tapi saya tidak tahu kepada siapa saya tanyakan. Akhirnya saya buka YouTube, saya mendengarkan ceramah Dr. Zakir Naik, Yusuf SS, pokoknya Ustaz Nababan juga. Saya mendengarkan dakwah beliau, bagaimana beliau berdebat dengan orang-orang yang maaf gitu. Akhirnya terbuka pemikiran saya. Tapi waktu itu saya jangan dulu. Faktor yang membuat saya jangan dulu menjadi muslim adalah orang tua saya. Nah, singkat ceritanya itu adalah, mungkin ini caranya Allah memberikan saya hidayah. Tengah malam, saya nggak tahu kenapa kaki saya ini nggak bisa digerakkan. Udah dingin sampai ke kerongkongan saya. Udah dingin tuh, bunda udah lihat. Udah dingin sampai bapak juga datang. Nah, akhir yang terpikir dalam otak saya waktu itu adalah ayat kursi dan kalimat syahadat. Karena sebelum itu saya hafal dua ayat itu. Ketika saya ucapkan ayat kursi dan kalimat syahadat, Masya Allah, langsung dingin, langsung panas sampai ke kaki saya. Saya nggak tahu itu apakah cara Allah memberikan saya hidayah atau tidak. Ketika orang tua saya nangis, pertama kali saya ucapkan kepada bunda saya, Bun, saya mau sholat. Bun, saya mau sholat. Bunda saya nangis, ayo nak kita ibadah kayak agama kita. Tidak, saya mau sholat. Betapa berani saya ngomong kayak gitu tengah malam sama bunda saya. Itu ayah saya tuh beliau diam, beliau kayak mukanya udah merah, tapi nggak tahu kenapa saya berani, Bun, saya sholat. Akhirnya ayah saya sama bunda saya itu di ruang tamu, saya langsung ke kamar. Ayo nak berdoa enggak? Saya ke kamar, saya mengucapkan kalimat syahadat, saya mengucapkan ayat kursi. Saya nggak tahu itu apakah sudah menjadi muslim atau tidak, saya nggak tahu. Karena memang batin saya itu takut yang namanya mati. Kita tidak tahu nih ke depannya itu atau besoknya itu kita hidup atau tidak. Kita tidak tahu nih al-maut itu kapan datang menghampiri kita. Saya itu dulu tuh nggak bisa tidur. Setelah membaca tentang kematian, tentang malaikat munkar nakir, tentang azab kubur, itu saya nggak bisa tidur. Saya takut, ya Allah, masih non muslim nih, masih beda agama nih, jangan ambil saya dulu, berikan satu pencerahan, baru saya mau menjadi muslim. Saya cari lagi, hampir 90% saya menjadi muslim. Nah, tapi saya belum berani, karena memang balik lagi orang tua saya, utamanya itu orang tua saya. Pas kedua kalinya, tengah malam lagi, kejadian lagi seperti itu. Itu merupakan, menurut saya itu udah sinyal orang dari Allah. Oke, apapun yang terjadi, Tina harus Islam. Bagaimana nanti kedua orang tua kamu, intinya kamu harus Islam. Apapun itu, kamu harus Islam. Saya tidak pernah menentang kedua orang tua saya sebelumnya. Apapun kata orang tua saya terima. Tapi entah kenapa, ketika saya di agama yang dulu, ketenangan batin tidak saya dapatkan. Karena kan kita hidup itu kan mencari ketenangan. Walaupun kita maaf ibu, banyak uang, banyak jabatan atau apapun, tapi kalau hati kita tidak tenang, gak akan bisa. Nah, saya jujur mencari yang namanya ketenangan. Waktu itu saya minta tolong sama teman saya, temenin saya mualaf, temenin saya syahadat, apapun nanti risikonya bagaimana biar saya hadapi. Alhamdulillah tanggal 4 Oktober 2017 pas asar saya menjadi muslim. Dan waktu itu saya tidak memberitahukan kepada kedua orang tua kalau saya sudah menjadi muslim. Saya masih sembunyi-sembunyi untuk ibadah ke tempat teman saya ini. Singkat cerita orang tua saya ini udah mulai curiga. Ini anak kenapa sih ketika udah maghrib atau azan gitu sering ke rumah temannya. Nah, saya berikan statement, oh iya saya bantu teman saya terus gini. Tapi singkat ceritanya ada salah satu warga yang memberitahukan kalau saya sudah menjadi muslim. Akhirnya ya terjadilah saya dipanggil di ruang tamu, terjadilah sedikit pergeseran permasalahan sampai RT RW datang bantu saya. 3 bulan saya ditahan di rumah, gak boleh kemana-mana. Itu saya sedih banget karena kenapa? Ya Allah, saya sudah muslim, ada kewajiban yang harus saya jalankan, yaitu sholat. Saya pengen sholat, tapi gimana?
waktu itu saya ingat banget, pakai sarung, pakai selimut, saya sholat di kamar. Gak peduli bagaimana orang tua, yang penting saya ingat ketika saya sudah menjadi muslim, satu kewajiban saya harus saya jalankan, yaitu sholat. Bagaimanapun itu, ada orang tua saya tidur sholatnya, ada orang tua saya duduk sholatnya. Intinya saya sholat. Bagaimanapun nanti Allah terima, yang penting innama amalu binniyat. Semua itu tergantung dari niat kita. Singkat ceritanya, saya berkenalan nih sama orang tua angkat saya. Orang tua angkat saya ini, alhamdulillah teman beliau kenal sama Ustaz Nababan. Dan akhirnya tidak tahu kenapa malamnya itu saya bilang, ya Allah, saya pengen belajar, saya ingin perdalam agama Islam ini, tolong tuntun saya bagaimana caranya saya bisa keluar dari rumah ini. Karena saya pengen belajar, pengen menutup aurat saya, pokoknya saya ingin cari ketenangan batin saya di mana. Saya baca Al-Quran, saya lupa di ayat berapa itu, intinya kalau memang kamu keluar dari suatu tempat takut karena tidak bisa makan rezekimu atau apa, atau karena orang tuamu, ingatlah kehancuran akan datang menghampirimu. Itu singkat dan maknanya, saya tidak tahu ayat berapa. Dapat ayat tersebut langsung, ya saya harus keluar. Paginya saya katakan kepada ibunda saya, bapak saya udah kerja, Bun, saya keluar ke kampus, dipanggil sama dosen. Padahal itu udah siap nih, saya udah ditipin semuanya kayak sertifikat, kayak ijazah itu ke teman saya. Jadi saya itu saya nggak tahu apa-apa. Bismillah, ada Allah dalam hati saya, ada Allah yang kasih rezeki itu adalah Allah. Apapun itu yang terjadi, ingat ada Allah. Kemanapun itu, kamu masih hidup di dunia ini sampai kapanpun, rezekimu itu ada Allah. Allah Maha Kaya. Bismillah, saya keluar. Itu saya sedih lihat bunda saya. Bunda saya bilang, mau kemana nak? Mau ke rumah, mau ke kampus. Ada acara apa? Iya Pak. Dipanggil dosen. Oh ya udah, hati-hati ya nak. Udah titip jeruk ya nak. Terus saya nangis dan gak tahu kenapanya itu bunda itu dada itu kayak Allah, benar gak ini ya? Salah gak saya ya? Durhaka gak saya kepada kedua orang tua saya? Saya berdoa. Waktu itu saya berdiri dada itu saya bilang, Allah, saya titipkan orang tua saya pasrahkan orang tua saya kepada Engkau. Saya niat hijrah untuk mencari Engkau, mencari ilmu, apapun itu nanti, tolong berkahi kedua orang tua saya. Saya pergi tanggal 24 saya nyampe di sini 2017 24 Desember. Akhirnya orang tua saya nyari saya, belum masuk rumah sakit sampai mau dikatanya kantor polisi atau segala macam gitu. Saya bilang saya udah tempat yang terbaik, insya Allah saya pengen belajar. Nah, saya tidak ada komunikasi dengan orang tua saya. Singkatnya itu tahun kemarin saya pulang ke Padang, karena kan saya bilang saya pengen silaturahmi dengan orang tua saya. Saya pengen minta maaf dengan orang tua saya karena saya itu pergi dengan tidak yang baik, dan saya ingin pulang meminta ampun kepada orang tua saya. Bagaimanapun perbedaan akidah saya dengan orang tua saya, tetap itu orang tua saya. Tetap saya harus memelihara orang tua saya walaupun dia berbeda akidah dengan saya. Akhirnya saya pulang. Bismillah saya pulang, itu pun banyak banget konfliknya. RT RW-nya nggak terima, katanya nanti itu ada pertengkaran politik lah segala macam atau seperti apa. Saya bilang kun fayakun kepada Allah, biar saya pulang ke rumah. Karena kita tidak tahu umur, kita tidak tahu kapan lagi balik bertemu dengan orang tua. Ya udah, saya pulang. Ketika saya tutup pintu, saya ucapin Al-Fatihah dan 3 kul, Bismillah ya Allah. Dan yang terjadi adalah orang tua saya langsung peluk saya. Kami nangis bertiga. Bunda saya bilang, anak saya pulang. Dan bunda sama bapak tidak pernah ngomongin kamu di sana ngapain, kenapa kamu pilih ini, kenapa kayak gitu. Karena saya udah minta kepada Allah, ya Allah, ketika saya nanti nyampe di rumah, tolong jangan ditanyakan tentang agama saya. Saya cuma ingin berbakti kepada orang tua saya cuma ingin menampakkan akhlak Islam saya kepada kedua orang tua saya. Cuma itu. Dan alhamdulillah Allah itu baik banget, Rahman. Tidak ada sedikit pun orang tua saya mempertanyakan kamu di sana ngapain, kenapa kamu pilih itu, belajar apa saja. Tidak, orang tua saya itu cuma diam. Yang penting anak saya udah balik udah. Dan mulai saya mendakwahkan Islam. Saya bangun jam 3, saya tahajud, bunda saya melihat. Tapi sebelum itu saya bilang kayak gini, ya Allah, gimana cara saya mau sholat? Saya tidak ingin menyakiti hati orang tua saya. Bagaimana ini?
masjid, saya takut orang tua saya sakit. Dan gak tahu kenapanya bunda bilang kayak gini, "Nak, kalau kamu sholat di kamar aja." Ya Allah, baik banget ya Allah, baik banget. Kamu sholat di kamar aja, gak usah di luar. Ada tempat kok kita untuk sholat, untuk kamu sholat. Itu langsung saya nangis. Ya Allah, ya Allah, dalam hati saya, Allah, bunda saya baik, bapak saya baik, tolong bukakan pintu hidayah untuk mereka gitu. Engkau yang takdirkan kami hidup di dunia ini, takdirkan pula kami bersatu di akhirat nanti. Karena jujur, dua yang saya minta kepada Allah, jangan uji saya dengan keimanan saya, karena saya sudah bahagia di agama saya sekarang, dan jangan uji saya dengan kedua orang tua saya, karena saya pengen menjadi anak yang berbakti, menjadi anak yang soleha. Ketika orang tua saya menjadi muslim, saya pengen semua amal ibadah saya itu kedua orang tua saya. Orang tua saya itu baik sekali, baik. Saya paham dulu orang tua saya itu marah kepada saya itu karena ya siapa yang gak sakit hati anaknya berpaling dari agama orang tuanya. Tapi kalau misalnya anaknya menginginkan sesuatu seperti itu, ya bagaimana lagi? Ketika saya pulang ke rumah, saya nampakkan akhlak sebagai muslim, orang tua saya kayak, "Anak saya kok seperti ini? Kok kamu bangunnya pagi jam 3 dia nurut saya sunnah, insya Allah saya tahajud gitu." Oh ya udah, saya sholat, saya baca Quran gitu kan, orang lihat juga sifat saya berubah gitu. Akhirnya sebelum saya pulang ke rumahku, balik ke sini di Jakarta, masih nih kita kayak tukar pendapat, kenapa. Dan saya pun tidak pernah, "Bun, ngapain sih ke gereja?" Tidak. "Bun, ke gereja ya?" "Iya." "Ya udah, saya gosok bajunya, hati-hati ya Bun," gitu. Karena kenapa? Saya tidak ingin menentang ajaran agama orang tua saya. Saya ikutin alurnya. Saya pengen orang tua saya itu tidak ada terdoktrin kalau saya ini alirannya keras gitu. Satu makan dengan orang tua saya, karena orang tua saya itu terdapat statement luar, kalau kita udah menjadi muslim satu piring itu gak boleh dan najis. Terus saya bilang, "Gak Bun, gak ada kayak gitu, gak ada seperti itu, satu piring pun kita halal itu, yang penting udah masaknya yang halal." Nah, sebelum saya balik ke Jakarta ini, saya berkomunikasi, saya bertukar pikiran dengan bunda saya mengenai Islam dan mengenai agama bunda saya juga. Dan saya bilang dan akhirnya bunda saya bilang kayak gini, "Nah, tolong kamu baca Alkitab ya." "Iya, oke, saya baca Alkitab." Dalam hati saya, "Iya, oke, saya baca Alkitab. Tapi bunda, saya titip satu Quran saya di rumah, tolong buka Quran saya, ini sudah ada artinya, bacalah Quran itu." Dalam hati saya, "Ya Allah, saya titip firman-Mu, saya titip kitab-Mu yang mulia ini, hamba berharap kedua orang tua saya membacakannya." Akhirnya saya letakkan di kamar kedua orang tua saya. Dan akhirnya saya pulang ke sini, dan masya Allahnya hubungan saya dengan orang tua saya alhamdulillah baik gitu. Dan alhamdulillah orang tua saya juga kayak banyak nanya tentang Islam, dan saya berharap ya Allah terbuka pintu hidayah mereka suatu saat nanti bisa kami berkumpul bukan hanya di dunia tapi di akhirat nanti. Karena memang perpisahan itu pasti, kematian itu pasti, tapi kematian yang sebenar-benarnya pasti itu adalah ketika keluarga kita itu berbeda tempat di kampung kita surga ya, sampai kampung kita surga, tapi betapa sakit hatinya kita melihat orang-orang yang kita sayangi berbeda kampung dengan kita, itu di neraka. Itu kalau udah di neraka udah kekal, tidak akan ada lagi tempat lagi. Itu satu yang saya inginkan. Mungkin itu sekian testimoni saya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ilmu dari situ, bisa memperkuat keimanan kita kepada Allah. Kita jaga keimanan kita. Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Malik. Apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah sudah memberikan, Allah sudah meyakini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, permasalahan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ingat ada Allah. Yakinkan ada Allah. Karena kenapa? Allah itu sesuai dengan prasangka umatnya. Ketika kita yakin kepada Allah, Allah nanti akan menyelesaikannya. Kita sebagai umat muslim, sebagai hambanya, hanya bisa ikhtiar, ibadah, dan ibadah, biarkan Allah yang menyelesaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baca Quran dulu. Baca Quran dulu deh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min
شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. Ya, ya. Sadaqallahul Azim. Masya Allah, ahsanti, Masya Allah.